Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusni Mawarni dengan NIM 50232102224 ingin mempresentasikan resume jurnal KNN, yaitu NN-Prof KNN Method Based on Spearman Rank Correlation for Handling Medical Missing Values, yaitu metode KNN yang ditingkatkan berdasarkan korelasi peringkat Spearman untuk menangani data nilai hilang sebuah medis. Penelitian ini membahas pentingnya pengisian nilai yang hilang dalam data medis dan penggunaan metode imputasi dan metode KNN dalam sebuah pengisian nilai. Nah, jadi metode ini mengantisipasi sebuah data yang hilang dalam rekam medis seorang pasien yang nantinya akan dibuat sebagai data atau keputusan dengan data yang lengkap dan akurat. Nah, jika terdapat nilai yang hilang, maka akan mengganggu analisis dan berdampak buruk pada hasilnya. Dan metode komputasi digunakan untuk mengolah dan menghindari nilai yang hilang akibat penghapusan dari sampel itu tersebut. Jadi metode KNN ini digunakan untuk mengisi nilai yang hilang dalam sekumpulan data medis. Nah, penggunaan pembelajaran mesin ini sangat bermanfaat untuk membantu mendiagnosis dan mempercepat efisiensi pengobatan. Di sini ada dua cara dalam menangani hal nilai yang hilang. Yang pertama yaitu memperkirakan nilai setiap data yang hilang dengan membangun model yang disebut dengan model imputasi. Lalu yang kedua itu menghapus sampel yang mengandung nilai yang hilang. Nah, selanjutnya ada material and method, di mana penelitian ini menggunakan metode imputasi dan metode KNN untuk memasukkan data yang hilang. Di sini ada data percobaan. Data percobaan ini diambil dari data Rumah Sakit Cina Barat yang memiliki 9.472 sampel dengan 106 atribut. Dan dataset diberi label apakah pasien tersebut adalah pasien nyeri dada beresiko tinggi atau tidak. Nah, jumlah total sampel yang hilang mengandung nilai yang hilang dalam himpunan data itu berkisar 86% dari semua sampel, dan presentasi jumlah yang nilai yang hilang itu ada 14%. Nah, di sini ada beberapa tahapan untuk metode yang diusulkan, di mana dua proses awal ini merupakan metode imputasi, lalu yang ketiga ini adalah menggunakan metode KNN, dan yang terakhir itu mengestimasi kira-kira nilainya apa. Nah, untuk tahap yang pertama yaitu menghitung koefisien korelasi peringkat Spearman itu. Nah, di sini ada rumus untuk menghitung berapa korelasi dari koefisien rank Spearman itu sendiri. Nah, bisa kita lihat M dan N ini adalah jumlah sampel dan jumlah atribut di dalam sebuah dataset. Dengan keterangan R itu adalah jarak radial dari suatu objek, lalu S itu adalah koordinat titik sudut, lalu N itu adalah bilangan bulat positif, D itu dimensi ruang, dan S22 aksen itu merupakan sensor tegangannya. Lalu langkah kedua yaitu menghitung bobot jarak antar sampel berdasarkan rank Spearman tadi. Di sini bisa kita lihat ada rumus yaitu untuk menghitung bobot jarak antar sampel dengan keterangan itu XIJ itu adalah nilai data baris I dan kolom J, lalu WIJZ adalah bobot pengaruh sampel Z pada sampel I ketika memasukkan nilai yang hilang, lalu TIJ adalah total sampel I ketika memasukkan nilai XIJ yang hilang, lalu terakhir yaitu EIJ adalah ketika sampel Z dan sampel I memasukkan nilai XIZ yang hilang. Lalu selanjutnya ada langkah ketiga yaitu menghitung jarak antar sampel dan mencari K sampel berdasarkan jarak yang terdekat. Nah, di sini ada rumus untuk menghitung jarak antar sampelnya. Nah, saat menghitung jarak Euclidean, R sebagai bobot dapat meningkatkan posisi atribut dalam mengukur kesamaan sampel. Kemudian jarak antar sampel dikoreksi dengan W untuk menyeimbangkan pengaruh jumlah nilai yang hilang setiap sampel. Dari rumus tersebut ada beberapa keterangan itu di mana DIJ itu adalah jarak antara titik data XI dengan XZ. Lalu ada RIZ itu adalah vektor residual untuk titik data dari XI itu, lalu itu K dimensi ruang data tersebut. Lalu lanjut yang terakhir yaitu
langkah yang terakhir yaitu waktu dari nilai yang hilang diperoleh dengan menimbang nilai K terdekat. Nah, di sini ada eksperimen dari hasil penelitian ini. Pada bagian pertama percobaan, data dipilih secara acak, yaitu 1140 sampel dalam kumpulan data yang hilang, dan memastikan adanya 14% lengkap sampel dan konsisten dengan data asli. Lalu dengan menghapus nilai pada kumpulan data yang berisi nilai yang hilang akan dibuat sebuah eksperimen. Nah, untuk melakukan eksperimen hasil presentasi nilai yang hilang, terdapat 4 eksperimen perbandingan presentasi, yaitu 5%, 10%, 15%, dan 20%, di mana ini disajikan dalam sebuah tabel yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Lalu untuk mengurangi kesalahan, eksperimen dilakukan dengan 5 kali percobaan dan hasil diambil sebagai rata-rata. Nah, di sini ada tabel percobaan, di mana percobaan perbandingan yang pertama itu nilai imputasi yang hilang menggunakan 5 metode dan 2 metode KNN, di mana metodenya ada zero, median, mean, random forest, KNN, NSKNN, dan distribusi neural network interface. Nah, di samping ini merupakan tabel percobaan menggunakan rentang sampel ada 5%, 10%, 15%, dan 20%. Lalu di bagian kedua percobaan itu ada 3 eksperimen dengan sampel 10%, 30%, dan 50%. Nah, dari sampel ini presentasi nilai yang hilang dibanding dengan data yang sebelumnya itu ada 10%. Lalu yang percobaan ketiga itu menggunakan kumpulan data yang digunakan untuk mengklasifikasikan dengan sampel, yaitu ada logistik regresi, random forest, dan support vector machine. Nah, tabel ini adalah merupakan hasil percobaan ketiga, di mana menggunakan rentang rata-rata yaitu average. Lalu keakuratan klasifikasi ini digunakan untuk evaluasi dan model. Dari data tabel sebelum itu dapat disimpulkan pada tabel 1 software KNN nilainya lebih rendah dibanding metode lainnya. Lalu pada tabel 2 persentase tidak berpengaruh terhadap zero, median, mean. Namun pada random forest, KNN, NSKNN, dan distribusi neural network interface tadi performanya menurun saat presentasi. Dan pada tabel 3, akurasi klasifikasi SWKNN mendekati DNNI dan unggul dibandingkan metode lainnya. Sehingga hasil di atas itu menunjukkan bahwa software KNN merupakan metode yang lebih baik dibanding metode lainnya dalam pembelajaran mesin dalam kasus nilai data medis yang hilang. Nah, di sini ada kesimpulan. Sehingga kita dapat menyimpulkan dalam penelitian ini itu metode imputasi dan metode KNN diusulkan dalam kasus yang hilang berdasarkan range Spearman yang disebut dengan SWKNN atau software KNN. Eksperimen menunjukkan bahwa klasifikasi software KNN itu lebih baik dibandingkan metode lainnya. Lalu untuk penelitian di masa depan yang mendatang, penelitian perlu meningkatkan akurasi dan efisiensi imputasi nilai yang hilang dalam data medis. Kesimpulannya yaitu metode imputasi dan metode KNN ini sangat menjanjikan dalam mengatasi kasus nilai yang hilang dalam data medis tersebut. Nah, berikut ini adalah referensi jurnal resum KNN yang saya ambil. Mungkin hanya itu saja presentasi resum jurnal KNN dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.